Seven, six, five, 4, 3, 2, 1. Yo. Back. Back. Yo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman tetap semangat, sehat selalu di rumah ya. Kembali lagi dengan saya, Ira Yuti dari Decoding, selaku Program Manager yang akan memandu event ID Camp X Madrasah Live di sore hari ini. Nah, sebagai informasi teman-teman, jadi event ID Camp X Madrasah sesi di sore ini merupakan event sesi terakhir ya di ID Camp X Madrasah tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung di 3 event sebelumnya, terima kasih, dan teman-teman yang baru gabung di event sore ini juga saksikan materi hari ini karena hari ini kita kedatangan speaker spesial. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Mas Adam Ardi Sasmita. Nah, Mas Adam Ardi Sasmita ini merupakan CEO dan juga co-founder dari Arsanesia. Jadi yang belum tahu Arsanesia itu apa dan misalkan belum kenal dengan Mas Adam, kita langsung kenalan ya sama Mas Adam. Halo Mas Adam, mana nih Mas Adam? Halo, halo. Halo Mas Adam, apa kabar Mas? Sehat. Ira, apa kabar? Sehat, alhamdulillah baik. Nah, jadi buat teman-teman nih yang belum tahu Mas Adam itu adalah tadi ya CEO dari Arsanesia. Kita juga sebelumnya udah pernah ketemu bareng nih sama Mas Adam di event ID Camp X Decoding Live beberapa bulan yang lalu mengenalkan salah satu kelas yang ada di Decoding. Nah, buat teman-teman yang mau playback mungkin nanti materinya event yang yang mengundang Mas Adam juga membahas tentang augmented reality di Snapchat, bisa langsung cek YouTube-nya Indosat atau YouTube-nya Decoding ya. Oke, nah buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa cek deskripsi video ya untuk daftar di event hari ini, karena kalau teman-teman daftar di event hari ini lewat halaman event Decoding, teman-teman bisa dapat sertifikat digital gratis nanti ketika acara berakhir. Jadi jangan lupa yang sudah hadir hari ini daftar di halaman event Decoding yang ada di deskripsi YouTube-nya. Nah, sebelum kita mulai, aku juga mau kenalin lagi buat teman-teman yang belum tahu Decoding dan ID Camp. Jadi Decoding itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang edukasi teknologi ya teman-teman, buat yang belum tahu. Dan sejak 2019 hingga sekarang, Decoding itu bekerja sama dengan Indosat Ooredoo untuk mengenalkan program ID Camp atau Indosat Ooredoo Digital Camp yang sudah berhasil nih dari beberapa tahun yang lalu memberikan lebih dari 107.000 beasiswa belajar coding untuk seluruh developer yang ada di Indonesia. Nah, keren banget kan? Buat teman-teman yang belum tahu gimana sih belajar coding dan juga apa itu ID Camp, simak terus sampai akhir acara karena kita nanti akan bahas bagaimana cara daftar ID Camp dan juga bagaimana teman-teman bisa belajar coding mulai dari beasiswa ID Camp. Oke? Nah, buat teman-teman semua, pokoknya pantau terus karena hari ini kita akan bahas materi spesial bareng Mas Adam, yaitu Mas Adam akan berbincang bersama aku mengenalkan augmented reality atau AR dengan Snapchat ya, atau pada Snapchat. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut saja ya Mas Adam dengan materinya. Silakan Mas Adam. Thank you, Ira. Oke, selamat sore teman-teman. Aduh, seneng banget bisa bertemu lagi di acara hari ini, sharing mengenai topik yang menurut aku nih seru banget gitu ya. Yang sifatnya mungkin teman-teman menganggap, wah ini futuristik ya materinya, wow pasti susah ya bikinnya. Nah, kita mau bedah nih hari ini, bahwasannya ini topik yang ternyata tidak sesulit yang teman-teman bayangkan loh, gitu. Aku akan sharing sedikit, ada sebuah materi sebentar aja gitu ya, buat memberikan gambaran aja kepada teman-teman. Sebenarnya kayak apa sih materinya, tapi nanti mungkin kita bisa lebih banyak tanya jawab aja ya, diskusi di sini. Oke, aku coba play dulu slide kita buat sore ini. Apakah sudah muncul? Ada Sudah ya Mas di situ Adam. ya, sip, mantap. Oke, tadi terima kasih Ira sudah diperkenalkan, namaku Adam Ardi Sasmita. Kalau teman-teman nanti pengen follow atau pengen nanya-nanya lebih lanjut di Twitter, Instagram, atau TikTok mungkin gitu ya. Jadi bisa ke @ardisaz
tadi sempat di-mention aku CEO dan co-founder dari Arsanesia. Bagi teman-teman yang belum tahu Arsanesia itu apa, mungkin sekilas aja aku ceritakan. Arsanesia adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan game. Kita sudah membuat game dari tahun 2011, jadi sudah 10 tahun kita kerjaannya bikin game. Ini seru sekali kehidupannya, main game, bikin game, dan jalan-jalan gitu ya. Jadi sehari-hari kehidupan saya seperti itu. Nah, teman-teman kalau nanti ada yang mau nanya-nanya tentang menjadi game developer juga saya terbuka sekali, silahkan nanti DM saya di situ. Um, Biasa kalau kenalan saya juga pengen memperkenalkan, bukan memperkenalkan ya, pengen sharing juga ya saat ini lagi main game apa gitu ya. 3 game Menarik. terakhir yang saya mainkan itu temen juga pasti banyak yang mainin ya. Sampai sekarang saya masih main Mobile Legend, tapi mainnya cuma buat seru-seru doang, nggak pernah push rank gitu ya. Jadi cuma buat melepas penat aja. Terus kalau Wah, lagi traveling, lagi nunggu atau apa gitu, aku di Nintendo Switch, aku sekarang lagi main Stardew Valley kalau ada yang tahu ya, sama Animal Crossing 2 itu ya. Itu saya suka banget game-game yang seperti itu, yang mirip-mirip kayak Harvest Moon lah ya, yang mainnya simulasi, bercocok tanam, bisa mendekorasi rumah. Saya seneng game-game yang kayak gitu, makanya di Ascendance juga kita bikin game yang kayak gitu. Jadi itu kerjaan sehari-hari saya. Nah, mungkin kenalan juga nih, saya suka sekali topik hari ini ya, ID Camp X Madrasah. Saya pengen tahu kalau saya juga anak madrasah, teman-teman. Um, wow. jadi saya dulu SMA-nya di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia di Serpong. Itu ngerasain kalau itu asrama ya. Jadi kita satu angkatan tinggal di asrama selama 3 tahun bersama-sama gitu ya. Sama kayak teman-teman di sini ya, belajar sains juga, belajar mata pelajaran umum juga, belajar kitab kuning juga gitu. Jadi persis sama apa yang teman-teman lakukan gitu. Um, Kenapa saya pengen nge-share ini juga gitu ya, bahwasannya kalau misalkan ada stigma bahwasannya, wih anak madrasah cupu atau nggak sejago yang SMA atau apa segala macam. Jangan salah, ini Madrasah Aliyah Negeri ini yang kemarin UNBK, apa sih namanya, pokoknya ada ujian nasionalnya gitu, nomor Iya. 1 loh di Tangsel gitu, mengalahkan sekolah-sekolah yang Wow. dari Tangsel gitu yang umum. Jadi anak madrasah juga bisa berprestasi, juga bisa jago, dan sekarang dengan adanya akses teknologi, informasi, udah nggak ada lagi caranya kita ketinggalan sama teman-teman yang lain yang dari yang sekolah-sekolah lain. Jadi teman-teman, saya akan berikan kepada teman-teman sebuah tips ya, supaya teman-teman bisa one step ahead, lebih jago dibandingkan teman-teman yang lainnya. Oke, Mantap banget introduction-nya. Jadi sebenarnya ini itu teman-teman ya? Iya, ya betul Ira. Jadi sama ini madrasah nih alumni. anak madrasah nggak boleh merasa inferior gitu ya, Betul bahwasanya anak betul. madrasah juga bisa. Oke, ini sedikit sekilas, mungkin kayak apa nih kok ribet, apa, tenang aja, nggak banyak teorinya, kita akan banyak cerita dan mungkin sampel-sampel aja biar teman-teman kebayang sambil siapin kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Kita mulai dari definisinya dulu deh, biar gampang. Karena kalau kita ngomong AR gitu ya, augmented reality, biasanya orang suka ketuker sama virtual reality gitu. Apa sih bedanya virtual reality sama augmented reality gitu ya? Kalau virtual reality, kita as a human-nya ya, manusia yang punya wujud fisik nih ya, dia punya tangan, punya muka gitu ya, itu kita masuk ke dalam dunia virtual, digital, seolah-olah kita berada di tempat yang berbeda. Makanya biasanya ilustrasinya menggunakan eh, apa namanya Ira, headset ya, Google gitu ya, Iya, pakai betul betul. headset, berat gitu, di layar kita langsung berubah, cerut gitu ya, entah kita tiba-tiba jadi di luar angkasa, di dasar laut, Mhm. dimanapun gitu ya, itu kita bisa berubah dan kita bisa berinteraksi dengan dunia digital dari mungkin sepetak kosan kita yang cuma 2 kali 2 meter, tapi berasa luas sekali gitu ya. Tapi kalau kita ngomong augmented reality, itu justru kebalikannya. Ada dunia di sekitar kita nih, ada gedung, ada pohon, ada kasur, ada meja gitu ya. Dengan sebuah interface, bisa handphone, bisa kacamata, bisa kontak lens nanti ditaruh di mata gitu ya. Mhm, betul Kita betul. bisa memasukkan elemen-elemen digital di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa nih? Saya berikan beberapa contoh augmented reality. Teman-teman main Yu-Gi-Oh nggak atau baca Yu-Gi-Oh gitu ya? Kalau ada yang tahu Yu-Gi-Oh itu komik awalnya dan ada animasinya. Kita battle sama orang tapi pakai kartu Mhm. gitu, main pakai kartu. Mmm. Di kartunya ada gambar naganya, ada apanya gitu ya. Nah ini alat yang dipegang sama si Kaiba itu namanya itu kalau ditaruh, pret kartunya naga gitu ya, namanya Blue Eyes White Dragon gitu ya, pret langsung hologramnya keluar, naga besar, cet, berantem sama musuhnya sampai ada yang kalah dan ada yang menang gitu. Atau contohnya kalau misalkan teman-teman nonton film Iron Man, ini paling gampang nih menggambarkan augmented reality ya. Ketika dia mau memperbaiki armornya gitu ya,
dia pengen ngeganti warnanya, pengen ganti komponennya gitu ya. Tinggal dimasukin aja ke hologramnya, diganti, diambil, diputar-putar gitu kan. Nah, itu salah satu contoh implementasi dari augmented reality. Atau kalau teman-teman yang suka main game, ada yang tahu Pokemon Go gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi jalan-jalan ke taman atau kemana atau di rumah gitu ya mau nangkap Pokemon, Pokemon bisa kita taruh di atas meja gitu ya. Jadi seolah-olah Pokemon itu berada beneran di dalam ruangan kita. Atau di sebelah kanan itu gamenya Harry Potter ya, Harry Potter Unite Wizard kalau nggak salah. Itu juga memanfaatkan augmented reality. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman lihat ini ya, bukan foto, apa sih namanya? PP Filter, saya nih di iya, apa? filternya. Nah, ini saya pengen ngasih lihat juga nih, bahwasannya ini adalah augmented reality. Kenapa? Karena sebenarnya saya lagi tidak berada di kantor nih, tapi seolah-olah terlihat lagi di kantor. Nah, ini yang disebut kita Wow, nge-bending atau nge-augment reality. Contoh, mana nih? misalkan kamu suka kucing gitu ya. Nah, ini saya jadi tiba-tiba punya kucing di atas kepala saya gitu, padahal tidak ada kucingnya. Nah, inilah si augmented reality itu kayak gini gitu. Apa yang ada di dunia nyata dengan masuk ke dunia digital bisa langsung ada perubahannya gitu kan. Jadi Menarik banget. orang yang seperti saya gitu ya, itu bisa langsung berubah jadi kartun gitu ya. Nah, kan jadi seperti ini kan meng-augment gitu ya, apa yang ada di dunia eee, fisikal dengan something yang digital gitu. Ini hanya bisa terjadi dengan cara meng-augment. Dan ini adalah materi atau topik yang akan aku sampaikan di sini bahwasanya teman-teman juga bisa melakukan ini. Ini apa seterusnya aku pakai PP yang ini aja gitu, Physical Sense yang ini aja gimana? Nanti salah fokus gimana, Mas? Salah fokus ya. Oke. Jadi ini teman-teman kalau mau coba ada namanya Snap Camera, bisa di-download gitu ya, kalau misalkan nanti lagi, aku nggak tahu sekolahnya sudah offline atau online gitu ya. Misalkan Iya. lagi ditanya sama gurunya gitu, "Adam coba maju jawab, apa ini jawabannya?" Gitu. Kita bisa tiba-tiba seolah-olah Aduh, lagi ini kuis gitu ya. disalahgunakan ya, tapi lucu sih. Oke, anyway nanti teman-teman bisa coba. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau bikin nih ya, mau bikin seperti tadi itu yang contohnya, mau bikin Pokemon Go, mau bikin Yu-Gi-Oh, mau bikin hologram kayak Iron Man gitu ya. Toolsnya ada banyak sekali gitu. Ini teman-teman bisa cari nanti ada namanya Vuforia, AR Core kalau di Google, di Android, kalau buat handphone Android, buat handphone iPhone ada AR Kit, ada Wikitut, ada segala macamnya. Nah, salah satunya yang punyanya Snap namanya adalah Lens Studio. Ini tools yang bisa atau alat atau software program gratis yang bisa teman-teman download dan nanti teman-teman bisa menggunakan ini untuk membuat AR seperti yang tadi teman-teman lihat contoh-contohnya. Ini sedikit aja nih, saya nggak akan lama-lama nih, cuma ngasih lihat seperti apa sih si Lens Studio itu gitu ya. Nah, ini software, jangan takut ya dipikirnya, "Wah, ini kita harus jago coding, harus apa segala macam untuk bikin itu." Jangan khawatir karena, pemrograman tuh basically bukan tentang belajar bahasanya aja gitu, tapi justru lebih ke arah, memahami strukturnya, memahami, cara berpikirnya, kreativitasnya. Jadi sekarang tools yang ada sudah sangat membantu teman-teman untuk bisa lebih fokus di creativity-nya instead of nanti di technical challenge-nya. Ini aku, cepet aja ya, nggak usah lama-lama di sini ya. Oke. Nah, teman-teman ada yang tahu ini apa? Kalau nonton di film yang keberapa ya Spider-Man-nya ya? Spider-Man yang kedua kalau nggak salah yang abis Yang ke Homecoming, No Way Home atau apa gitu ya. Si Peter Parker home ini, iya. apa ingat nggak judul yang No Way keduanya? Home tuh No Way bukannya Home yang ya? Bukan? terakhir ya? Oh yang No Way terakhir ya? Home bukan? Apa Iya, ya? Yang berarti kedua, Homecoming mungkin atau Homecoming yang ya? Ada pertama? yang Homecoming kan yang pertama tuh, yang kedua Heeh apa, terus yang ketiga baru yang ini ya yang terakhir yang nanti itu heeh, kan. mhm. Nah ini ada kacamata nih, nama Oke. kacamatanya, kalau teman-teman tahu namanya, EDIT kalau nggak salah, EDIT, EDITH gitu ya. Nah ini, di kacamata ini si Peter Parker bisa ngelihat, seperti ini nih, ada user interface-nya Mmm, nih. iya Siapa iya, nama orangnya, profilnya, apa segala macam, mhm bahkan bisa ngeluncurin misil dengan kacamata itu gitu kan. mhm. Itu kelihatannya, futuristik sekali ya gitu ya. Nah ini baru aja Snapchat ngeluarin juga nih namanya Spectacle Spectacle, ini kalau mau lihat ya videonya, seperti Wow, apa sih Spectacle itu. Itu prinsipnya udah mirip kayak si kacamatanya punyanya si Peter Parker itu ya, Spider-Man, di amazing mana kita amazing. bisa ngelihat, apa ya, dunia digital melalui kacamata AR tersebut. Mmm, Ini sudah ada nih bendanya, sudah dijual nih di US, teman-teman bisa beli gitu. Bisa wow, dipakai untuk kalau misalnya mau makan bakso gitu, dilihat bakso terus dilihat, oh ini kandungannya
berapa kalori, berapa kilokalori gitu kan, mengandung apa saja. Oh, teman bisa lihat. Atau misalkan teman-teman lagi ngapain, misalnya lagi mau bikin kopi, ada mesin kopi kayak barista gede banget gitu ya. Ini apa dulu nih yang mesti dilakukan, bisa jadi guideline. Atau teman-teman lagi mau ngapain ya, lagi belanja gitu ya ke Superindo atau Indomaret gitu ya, nyari taruh di mana gitu kan, nanti dia bisa nunjukin oh di aisle nomor berapa apa segala macam gitu. Nah ini teknologinya sudah ada nih, dan saat ini kita nggak dalam konteks ini teknologi baru, jadi kita bukan 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 sebagai bangsa yang tertinggal nih. Kalau kita bisa kembangin hari ini saat ini dan bikin sekarang juga, kita bisa salah satu menjadi yang pelakunya. Selama ini kita ketinggalan terus nih sama negara-negara Betul maju. betul. Nah ini dari sini kita bisa ngejar nih teknologinya karena aksesibel buat kita semua. Menarik Nah banget ya Mas ini Adap, ternyata yang ada di film-film yang mungkin kita pernah lihat bukan semata-mata apa ya, hayalan gitu ya Mas, ternyata memang teknologi yang ada di masa depan, bahkan sekarang udah ada, amazing banget nih. teman-teman bisa lihat nih contoh-contohnya nih yang menggunakan lensnya ya, lensnya untuk bermain, bisa bikin. Ini yang saya suka nih adalah proyek barunya Snap, namanya Connect with Friends gitu ya. Jadi kita bisa mabar seperti kalau teman-teman lagi main Free Fire atau main Mobile Legend, tapi dalam konteks AR. Jadi Mmm, gamenya bisa ditaruh di meja di rumah teman-teman di Jogja, kemudian di meja satu lagi di rumah temannya di Bali gitu ya, bisa bikin stage yang sama gitu ya. Lalu teman-teman bisa main game bareng-bareng secara real time, misalkan main catur, main monopoli, main apa, misalkan nanti ada Mobile Legends versi AR-nya gitu ya, bisa main mmm, bareng di situ. Kalau ini ceritanya Lego nih. Jadi si Mbak ini sama temennya rumahnya tuh jauh-jauhan, tapi dia bisa membuat Lego bareng-bareng. Sama si mmm, mas-mas ini tolak Joko sama Riri gitu misalnya namanya ya. Nah si mhm. Joko ini lagi ngebuka Lego yang sama dengan yang si Riri buka itu, dan mereka bisa berkreasi bareng-bareng di sini. Nah ini bisa teman-teman lakukan juga nih, misalkan kepikiran, oh misalnya kita mau bikin kelas belajar bareng nih, belajar Mmm. barengnya secara virtual via AR, itu juga nanti bisa. Sekarang kalau di kelas Zoom gitu ya, aduh bosan nih Zoom cuma gitu doang gitu ya, nanti teman-teman bisa bikin AR-nya supaya kelasnya jadi lebih menarik. Nah, ini baru nih fitur Connect with Friends real time di Snap itu, jadi nanti teman-teman bisa eksplorasi itu juga. Berarti Oke. memang advancing terus ya Mas ya, karena kita sekarang udah virtual, serba virtual, orang-orang udah menciptakan teknologi untuk bikin virtual meeting dan juga virtual activities lebih menyenangkan, salah satunya Snapchat ini ya. Betul betul. Nah, sekarang aku pengen ngasih lihat nih ke teman-teman, sebenarnya bikinnya gampang atau susah sih? Kayaknya nih teknologinya futuristik sekali gitu ya. Nah, aku pengen nge-share ke teman-teman adalah, sebentar, kita nanti akan belajar menggunakan software yang tadi ya, Lens Studio. Aku coba share, coba muncul nggak nih? Mmm, oke. Muncul Mas. Nah, ini software-nya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman cuma perlu login ya, ini login, kalau aku udah login Ardisas gitu ya. Dan di sini sudah ada template banyak banget yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Ada masukin 3D text, ada masukin collision, ada yang masukin efek tangan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman suka sama Doctor Strange gitu mau bikin Iya. animasinya cet gitu ya, itu udah ada tuh untuk ngedetect Wow. motion tangannya di mana gitu kan. Nih, kalau yang, pengen pakai green screen, nah ini udah ada nih, bikin green screen kayak tadi ya, nih belakangku jadi seolah-olah kantor gitu ya, teman-teman ganti aja nih belakangnya seolah-olah di mana, bisa pakai seperti ini. Terus ada apa lagi nih, ngeganti jenggotnya itu bisa 3D hand tracking, bisa, ini ada banyak sekali gitu ya, bisa teman-teman, coba lakukan gitu. Misalnya kita coba yang apa nih, hair simulation. Wah, download dulu, semoga nggak lama ya, soalnya saya lagi di luar Oke. kota nih, internetnya agak kurang bagus. Mmm, ya sepertinya agak besar nih. Tapi kalau secara, apa namanya, implement mirip ya dengan kamera yang Mas Adam tadi pakai kan, hasilnya yang tadi tracking, ada kucing di atas terus misalkan mukanya jadi kartun gitu, itu mirip tapi mungkin, Mmm, penggunaannya nih bagaimana di Lens Studio-nya? mmm, kita coba lihat ya, karena ini sebenarnya template-nya ada banyak banget dan teman-teman Mhm, sebenarnya bisa tinggal berkreasi aja gitu ya, mencari, eee, kreativitas kayak misalnya tadi kucing, oh coba kalau nggak kucing kita ganti apa ya? Misalnya teman-teman pengen bikin yang Indonesia banget gitu ya, mau dibikin di atas aja jadi ada tukang
rujak gitu ya, di atas lagi ngerujak itu juga bisa. Atau misalkan teman-teman mau bikin apa ya, games itu juga bisa di atasnya. Ini sepertinya agak lama nih, jadi saya coba skip dulu aja ya. Oh, sudah Oke. masuk ini. Udah kelihatan belum ya? Harus share screen lagi, Mas, Oh, sebentar. share screen lagi ya. Oke, sebentar ya. Nih, Oke. contohnya ini nih. Ini tuh dia sudah ada nih rambutnya. Misalkan kalau kita mau preview pakai kamera nih. Tuh. Nah, ini udah Wow. ada nih. Udah bisa langsung teman-teman bikin di sini, nggak perlu apa-apa lagi tuh. Dan nanti teman-teman tinggal ganti aja. Ini ada namanya tekstur dari rambutnya ya, mau diganti warna Mhm. apa gitu nanti ada. Nah, kalau misalkan ini kok jadi jadi begini rambutnya. Iya. Jadi ini sesuatu yang sudah ada template-nya, sudah ada use case-nya banyak dan teman-teman tinggal mempelajari, membedah itu juga bisa nih. Make misalnya pengen bikin jadi gerak-geraknya jadi lucu juga gitu ya dilihatnya. Nah, jadi teman bisa belajar di situ. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik mau belajar lebih lanjut, penjelasannya pengen diajarin nih gimana sih caranya supaya bisa lebih paham lagi gitu ya. Nah, di coding kita bikin kelasnya nih buat teman-teman bisa ikutin. Ada namanya belajar di kelas belajar membuat augmented reality dengan Lens Studio. Teman-teman bisa langsung aja nih ke decoding.com /academy/313 tuh di situ ada kelasnya. Em, Bisa belajar banyak hal. Mungkin aku sedikit sharing ininya silabusnya biar teman-teman kebayang apa sih yang mau kita pelajari di situ gitu ya. Em, nah, For ini your kelasnya kayak information gini. nih, Apa ya tuh? Mas Adam. Jadi memang di kelas ini tuh udah banyak banget loh yang belajar. Total per hari ini tuh udah ada 8.000 siswa yang belajar augmented reality di Lens Studio. Keren banget nggak tuh Mas Adam? Wih, mantap. Mantap kan? Jadi buat Keren, keren. teman-teman juga tuh cobain kelasnya ya. Gratis kan Mas Adam? Gratis nih kan, gratis. Tuh, oke. Iya, jadi teman-teman di sini akan diajarkan nih tentang pengenalan ke teknologi AR-nya di proyek. Ini teman-teman langsung proyek gitu, langsung ngerjain proyek pertama, kedua, ketiga. Ini ada face effect gitu ya. Sama nanti kalau teman-teman yang ngerasa, aku kayaknya pengen lebih ditantang dikit deh, aku pengen belajar sedikit pemrogramannya gitu ya. Nanti di akhirnya ada namanya visual scripting. Visual scripting itu teman-teman melakukan coding, melakukan programming, tapi dengan cara drag and drop seperti bermain Lego gitu ya. Jadi itu sangat bagus sekali untuk membantu teman-teman belajar pemrograman tanpa harus pusing belajar bahasanya dulu. Di itu sih kurang lebih teman-teman kelasnya nanti teman-teman silakan ikutin kelasnya kebetulan yang nyusun materinya saya juga bantu di situ nyusun materi nanti di sana ada reviewer-reviewer juga yang keren-keren mentor-mentor yang keren-keren yang akan memandu proses belajarnya ada Mas Bukhori, ada Mas Krisna dan lain-lain. Jadi silakan teman-teman manfaatkan untuk belajar di situ. Paling itu aja sih Ira sharing singkat dari aku. Sisanya kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman yang sudah ada di kolom chat juga. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Adam udah dikenalin nih teman-teman ke augmented reality. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya belum tahu tentang AR tuh apa sih, tadi udah dikasih gambaran nih. Misalkan teman-teman yang udah nonton film tadi Spider-Man, terus ada Iron Man yang menggunakan teknologi tadi seperti hologram, kacamata yang bisa apa ya, memberikan visual tentang ya apa namanya augmented reality, reality buatan yang tunjukkan lewat media tadi kacamata. Nah, teman-teman kan udah ada gambaran, sebenarnya itu tuh AR gitu dan apa, kabar baiknya lagi teman-teman tuh bisa bikin AR sendiri. Sesimpel teman-teman menggunakan, Lens Studio ya Mas Adam ya untuk membuat AR itu. Dan tadi udah dikasih tahu sama Mas Adam nih kalau, apa namanya, teman-teman juga bisa mulai belajar buat bikin AR itu lewat kelas yang Decoding punya, yang mana sebenarnya salah satu kontributornya adalah Mas Adam. Jadi langsung tuh cek decoding.com/academy/313 ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja nih coba jawab beberapa pertanyaan yang teman-teman berikan ya di kolom komentar. Mungkin yang pertama pertanyaan dari Ananda Mahardika. Nih, apakah AR bisa dipadukan dengan Adobe After Effects nih Mas Adam? Gimana nih? Mungkin ada penjelasan dari Mas Adam? Hmm, sebenarnya ini pertanyaannya mungkin saya coba elaborasi sedikit ya. Semoga jawabannya Oke. benar ya, karena kita kan tidak bertatap muka. Nanti kalau misalkan Ananda kurang jelas, Ananda emang namanya Ananda beneran bukan Ananda maksudnya Ananda Anda gitu. Ananda Mardika merasa ada yang kurang jelas nanti bisa ditanya lagi ya. Jadi apakah kalau kita konsepnya AR yang dibuat ya menggunakan
Lens Studio bisa dipadukan dengan Adobe After Effects? Jawabannya bisa. Jadi misalkan kita ingin membuat efek animasi ya, apa misalnya kembang api gitu ya, ada konveti atau kembang api gitu ya. Itu bisa kita ekspor dan nanti kita bisa masukkan ke dalam Lens Studio untuk dijadikan efek yang teman-teman mau bikin. Jadi memang bisa pakai banyak hal ya, tidak hanya Adobe After Effects. Kalau misalkan teman-teman mau bikin model 3D-nya pakai Blender bisa. Kalau teman-teman mau bikin teksturnya pakai Photoshop bisa gitu. Jadi sebenarnya alat-alat bantu yang teman-teman biasa gunakan untuk membuat efek animasi, efek visual, membuat model 3D, itu nanti teman bisa masukkan diimport ke dalam Lens Studio-nya untuk jadi produk lensnya teman-teman sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Berarti Bang Lens Studio ini bisa ngimport berbagai macam jenis file ya Mas, kayak animasi atau GIF mungkin, atau image, sekedar image atau video, bisa nggak Mas Adam diimport tuh jadi efek tambahan? Bisa Oh video. bisa. Kalau nggak salah bahkan ada yang membuat iklan ya, iklan TV gitu ya. Jadi emang ada iklannya, bukan iklan TV ya, iklan singkat kayak 15 detik gitu ya. Jadi kalau kita pakai filter itu nanti ada iklannya, itu juga bisa. Mungkin itu juga bisa dipakai kalau misalkan teman-teman pengen nembak pacarnya gitu atau apa, bikin proposal gitu kan. Wah, bikin di sini suruh baca lagi facecam-an jarak jauh gitu, atau lagi video call-an ya teman-teman, nih aku punya surprise buat kamu gitu, atau pengen bikin surprise buat ulang tahun gitu ya, ini aku punya surprise buat kamu atau apa gitu. Banyak ide-idenya yang bisa dikombinasikan dengan tadi ya, musik, video, model 3 dimensi, foto, itu bisa semua dikombinasikan. Menarik tuh. Jadi teman-teman benar-benar lengkap ya. Jadi bisa buat explore banget nih Lens Studionya. Selain tadi teman-teman sebenarnya nggak perlu ngoding ya Mas Adam, sebenarnya nggak perlu ngoding dari nol gitu. Kecuali nanti yang pengen expand di visual scripting gitu kan teman-teman bisa. Tapi kalau untuk basicnya buat belajar bikinnya gitu kan teman-teman nggak perlu ngoding karena semuanya tersedia. Template-nya ada di Lens Studio. Seperti itu Ananda Mahardika semoga menjawab ya. Silakan setelah ini bisa langsung coba tuh bikin animasi di After Effects terus langsung dicoba di Lens Studio. Oke, next question. Dari Jani, apa yang membedakan AR yang dibuat di Lens Studio dengan framework lainnya, Mas? Gimana nih Mas Adam? Iya, jadi kalau kita konteksnya adalah Lens Studio itu ya, memang itu tools yang dibangun untuk digunakan di dalam ekosistemnya Snap as a company ya. Kan Snap produk ada banyak kayak Snapchat, Snap Kamera, tadi Lens Studio, Spectacles gitu ya. Jadi itu memang tools yang membantu teman-teman untuk membuat di platform tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bikin tadi ya, masang di Spectacle gitu, pengen bikin AR, teman-teman menggunakan framework yang lain itu nggak bisa. Hanya bisa digunakan menggunakan Lens Studio. Dan sebaliknya juga sama, kalau misalkan teman-teman pengen bikin Lens Studio tapi untuk digunakan di, saya nggak tahu produk lain yang di luar ekosistemnya Snap gitu ya, itu juga belum bisa untuk saat ini. Jadi bedanya ya digunakan untuk di mana ya, sama kayak misalkan teman-teman kalau mau bikin aplikasi buat Android kan ekosistemnya Android kan. Kalau bikin Betul. aplikasi pakai Xcode itu buat ekosistemnya Apple. Nah, mirip kayak gitu sih sekarang posisinya. Berarti emang punya environment-nya sendiri ya Mas ya, tergantung kita mau gunakan di mana, seperti itu. Tapi ya tadi Betul. mungkin kelebihan Lens Studio itu, Mas Adam tadi udah sempat jelasin ya, bahwa teman-teman, template dan juga, semua contoh-contoh yang ada di Lens Studio itu bisa teman-teman gunakan, mungkin ya berbeda, ya itu lebih menguntungkan, lebih banyak, keuntungannya dibandingkan mungkin framework lainnya, seperti itu. Nih seperti kepala Mas Adam nih kalau misalkan teman-teman lihat tuh kan ya, itu augmented reality berupa mungkin, animasi 3D-nya kucing gitu kan, tempelin di atas Betul. kepala, atau misalkan bikin topi juga ya Mas Adam bisa kan, topi atau misalkan hijab, virtual gitu kan, Langsung buat jadi topi ini cewek-cewek. bisa kayak Iya. gini. Hijab ada nggak Mas nih buat perempuan-perempuan kan Wah, madrasah nih. Kalau nanti aku coba cari misalkan ya. iya, biasanya ini kan, kalau misalkan virtual kan kadang, tiba-tiba ada meeting gitu kan, ada hijab hijab virtual nggak nih biar nggak perlu langsung pakai hijab. Nah itu mungkin kalau misalkan belum ada, teman-teman bisa bikin juga tuh hijab virtual gitu kan buat, siswi-siswi madrasah khususnya, kayak gitu. Ya, atau kalau nggak yang buat yang cewek-cewek gitu ya, misalkan masih mukanya masih lusuh gitu ya, belum sempat Betul make up-an betul. gitu ya. Nah, ini bisa langsung di make up nanti. Tapi kok tidak cocok ya kalau yang pakai make up Iya, ini, jadi khusus jadi gimana itu ini? ada tai lalatnya itu sangat Nah, manis gimana ini? sekali.
Iya, aman sekali Oke, ini. tapi itu sangat bakalan berguna sekali ya Mas Adam, karena kita udah di zaman virtual meeting, misal meeting pagi-pagi nggak sempet mandi kan, ya udah pakai Hmm, touch up yang ada aja deh, pakai snap kamera jadi ya lebih kelihatan fresh gitu kan, padahal sebenarnya belum mandi gitu. iya. Oke, menarik sekali. Ada lagi pertanyaan dari yang lain, semoga menjawab ya, Jani. Kemudian ada burung murai ini lucu banget tanya. Untuk pemula lebih enak pakai Lens Studio atau Unity 3D? Unity Um, di mana nih bacanya nih? iya, Unity biasanya bacanya. Oke. Nah, untuk pemula sebenarnya pertanyaan lebih tepatnya kamu mau bikin untuk di mana sih? Karena Mhm, kalau kita ngomongnya konteksnya contohnya kamu pengen bikin efek sendiri nih buat kamu mhm, meeting via Zoom atau Google Meet kayak gini gitu ya. Itu lebih jelas lebih enak pakai Line Studio karena kamu bisa mhm, langsung publish taruh di tadi ya snap kamera kamu pakai kayak gini nih langsung kita berada di ruangan terpisah tuh langsung jadi efeknya. Tapi kalau misalkan kamu punya purpose lain nih misalnya aku pengen bikin untuk dijadikan aplikasi di Android itu ya, atau mau dijadikan aplikasi di Apple gitu ya. mhm, Itu nggak bisa pakai Line Studio. Makanya di sini salah satu mmm, opsinya mungkin bisa menggunakan Unity 3D. Itu pun nanti perlu pakai tambahan library ya, karena Unity 3D mhm, sendiri kan engine dasarnya tuh nanti perlu dipakai tambahan teknologi lainnya. Apa mau menggunakan tadi yang di awal ya, Vuforia kah, ARKit kah, AR Core kah, atau anything yang teknologi AR yang udah ada nanti teman-teman bisa pakai. Cuma kalau tadi, kalau misalkan teman-teman menggunakan Unity 3D, artinya teman-teman harus mmm. paham dulu pemrograman gitu ya, algoritma, struktur data, dan lain sebagainya. Kalau yang Lens Studio mungkin lebih mudah karena memang didesain untuk kreator yang bahkan tidak punya pengalaman program sama sekali bisa bikin. Oke, jadi seperti itu ya, Kak Murai. Jadi, kalau misalkan memang pemula yang mungkin belum punya dasar pemrograman, jawabannya kalau memang mau belajar AR terlebih dahulu, solusinya sebenarnya Lens Studio karena nggak perlu ngoding ya, Mas, ya. Soalnya nanti sudah Betul. punya basic AR nih dan memang mau expand lagi, ya udah belajar Unity 3D tadi dengan mungkin menguasai, statistik, data, dan lain sebagainya untuk support tadi, knowledge tentang AR dan implementasinya. Oke. Thank you, dari Kak Murai ada lagi pertanyaan berikutnya dari Edwin. AR itu teknologi seperti metaverse bukan ya? Karena masih ambigu nih antara VR dan AR. Bagus nih Mas Adam pertanyaannya, gimana nih? Nih saya suka karena kebetulan di Arsanesia kita juga lagi bikin project metaverse namanya realitychain.io kalau mau lihat-lihat gitu ya. Mungkin sebelum Boleh aku dong menjawab itu di-share? aku mundur sedikit ke metaverse itu apa gitu ya. Eh, Kalau teman-teman main game pasti kenal istilah ada metanya nih, metanya diubah misalkan ada karakter di Mobile Legends namanya Fanny mhm, gitu ya. Fanny punya properti attack-nya berapa, skill-nya apa segala macam itu namanya meta kan. mhm, Nah, punya skin-nya juga mungkin kayak seperti apa itu kita sebut dengan meta. Nah, yang dimaksudkan dengan metaverse itu berarti adalah di mana meta yang dimiliki di satu dunia di dalam Mobile Legends itu bisa interoperable, bisa juga digunakan di dunia yang lain. Mungkin contoh paling gampang kalau teman-teman nonton Wreck-It Ralph, tahu nggak tuh film kartun yang ada karakter yang gede yang mukul jung 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 gitu kan. Itu dia bisa masuk ke dunia game lain gitu. Metanya dia tuh masuk ke dunia game yang lain. Itu kalau mhm, dalam konteks game. Mungkin kalau dalam konteks apa ya misalnya avatar kali ya, temen-temen punya avatar gitu ya, temen-temen beli avatar, bikin avatar tuh bisa dipakai di mana-mana. Mungkin itu paling simpel membahasakannya seperti itu. Atau kalau teman-teman nonton Ready Player One gitu ya, itu juga bentuk metaverse di mana ada dunia digital, meta mhm, dari semua dunia ada di situ, ada dari film Gundam, Dragon Ball apa segala macam masuk dalam dunia yang sama. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu, di mana di dunia digital kita bisa masuk dan tidak lagi terbatas antara ini ekosistemnya Facebook, ini mmm, ekosistemnya game apa segala macam tuh semua menjadi satu di situ. Goalnya seperti itu. Nah, ini menarik nih. Tadi kan kita dibahas di awal ngebahas bedanya VR dan AR gitu kan ya. mhm, Nah, apakah AR itu teknologi metaverse juga atau bukan? Karena ada VR, ada AR juga. Jawabannya ini emang ada dua aliran. Aliran pertama yang memang ingin membuat dunia di dalam ekosistem digital. Ini kejadian nyata nih. Jadi kalau misalkan sekarang ya kita kan tahu ya investasi di properti ya, beli mhm, tanah, beli rumah gitu nanti harganya naik gitu kan. mhm, Nah, sekarang kita bisa investasi properti di dunia digital. Teman-teman bisa cari namanya ada Sandbox, ada Decentraland, ada namanya CryptoVoxel, ada namanya Alice gitu ya. Itu beneran ada orang yang membuat dunia digital, ada slot-slot tanah-tanahnya,
dan kita bisa beli Wow. dan itu jadi punya kita tanahnya. Itu namanya NFT, non fungible token. Ini panjang lagi kalau kita ngebahas itu ya. Tapi Hmm. artinya itu adalah sertifikat hak milik kita terhadap sebuah objek digital dalam dibangun di atas teknologi blockchain. Ini beda lagi bahasa, nanti kalau Mm-mm. mau bahas itu juga boleh. Tapi anyway kayak Menarik gitu. sekali. Nah itu sudah mulai. Aku kayak di Sandbox ya, salah satu produk blockchain metaverse gitu ya. Aku beli tuh di situ gitu ya. Dan sekarang itu kayak tanah-tanahnya itu udah ada yang beli. Snoop Dogg udah beli tanah di situ, Atari udah beli tanah di situ, Angry Birds udah beli tanah di situ. Udah kayak dunia nyata aja. Kalau beli tanah yang deket kantornya Atari itu udah harganya udah mahal gitu. Harga tanah yang di ujung-ujung yang murah-murah itu juga udah mulai mahal, harganya 40 juta, belinya pakai cryptocurrency ya gitu. Dan itu benar-benar orang bisa invest tanah di situ. Kayak aku kalau nggak salah kemarin itu baru aja nyoba beli tanah gitu ya, itu langsung harganya dalam waktu kurang dari sebulan naiknya tuh harganya bisa sampai 2 kali lipat lah gitu, saking demand-nya metaverse semakin Wow. tinggi. Jadi itu aliran pertama yang membuat dunia yang emang seolah-olah kita bisa masuk ke dalamnya. Kan karena Hmm. sekarang pun karena COVID mau nggak mau kita Betul, berinteraksi betul. di dunia digital anyway kan. Mm-mm. Bayangin aja nanti memang ada beneran dunia digitalnya itu, sekolah kalian ada di mana, madrasahnya ada di mana, mallnya ada di mana. Jadi ketika bermain di dalam dunia digital, berinteraksi, jalan-jalan, studi tour, apa pengajian apa segala macam itu semua udah di dalam dunia digital. Itu kalau kita ngambil konsepnya VR. Nah, kalau yang konsepnya AR itu dia ngebalik. Sebenarnya konsep metaverse-nya sama gitu. Meta-meta yang ada itu menjadi satu di dalam satu ekosistem, tapi itu munculnya adanya di nempel ke dunia fisikal. Kalau teman-teman tahu Niantic, itu company yang bikin Pokemon Go itu, Mm-mm. dia baru aja fundraising 300 juta US dollar kalau nggak salah dalam dalam usaha untuk membentuk metaverse di dunia AR, augmented reality. Which is mereka punya modalan dong, punya Pokemon Mm-mm. Go, punya Harry Potter Unite gitu. Nah, mereka pengen ngebikin metaverse di dunia AR. Jadi memang ada dua approach yang berbeda nih kalau kita ngomong konteksnya metaverse. Apakah akan ada satu pemenangnya, satu yang kalah? Nggak juga. Menurut aku tuh dua-duanya bakal hand in hand gitu. Bahkan ada loh Mm. orang yang bikin metaverse, aku cuma lupa namanya apa, yang itu bener-bener replika dari bumi gitu. Jadi beneran replika Wow. negara, replika bumi, tapi orang bisa staking tanah di situ, beneran beli tanah di situ dan bisa ngebangun macam-macam di situ. Itu sih ceritanya. Seru deh kalau cerita metaverse, nanti kita kapan-kapan bikin sesinya deh. Iya, itu menarik banget. Berarti Mas Adam memang ya bisa dibilang udah hands on duluan ya dan juga tahu gitu kan tentang perkembangan metaverse nih, mungkin menarik banget nih. Mungkin nanti kita bikin sesi tersendiri di Decoding ya kalau bahas metaverse karena kemarin pas memang metaverse itu launch Mas Adam, kita kan sempat mempublikasikan tentang metaverse. Ternyata developers tertarik banget gitu buat tahu tentang metaverse. Jadi mungkin nanti kita bisa invite Mas Adam buat ngomongin metaverse nih. Karena Boleh, boleh, boleh. menarik banget kalau aku. Oke, semoga terjawab ya dan nggak makin bingung nih dari Edwin. Tapi ya itu for your information benar-benar menarik sekali gitu kan kemunculan metaverse ini dan mungkin kedepannya akan sangat mengubah bagaimana kita apa namanya memandang dunia seperti itu. Oke, thank you Edwin. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Dari Kiara, seberapa komplekskah lens yang bisa dibuat di Lens Studio? Wah, ini menarik nih Mas. Sampai maksimal poinnya mungkin gitu kan. Kayak gimana nih? Iya, yang paling simpel kayak tadi itu ya, memanfaatkan library-library yang udah ada, yang tinggal ngeganti tekstur, ngeganti warna, ngeganti efek apa yang terjadi gitu. Jadi kalau kita ngomong library-nya gitu ya, sudah ada yang bisa sampai kayak misalkan tangan gitu ya. Kalau yang satu jari keluarnya api, kalau dua jari keluarnya apa, kalau tiga jari keluarnya apa. Itu udah ada tuh library-nya sampai sedetail itu mereka udah bisa bikin titik-titik di muka kita itu juga Mhm, detail sekali gitu. Jadi mhm. senyum selebar apa, efeknya apa gitu. Jadi semakin lebar kita senyumnya, semakin besar efeknya gitu. Itu udah bisa gitu. Jadi memang memang apa ya, memang teknologinya atau library yang ada di dalamnya udah sangat lengkap banget dan itu terus-terusan diupdate. Yang terbaru tuh yang menurut aku yang paling bagus ada dua. Satu buat collider. Jadi kalau misalkan teman-teman nge-scan handphone gitu ya, terus di hadapan teman-teman ada meja, ada kursi, kalau ada air gitu ya, itu dia bisa ngedetect nih, oh ini plane itu apa sih, dataran gitu ya, oh ini tempat duduk nih apa segala macam, sehingga teman-teman bisa memprogram, oh kalau ada kursi, animasi karakternya nanti duduk, kalau ada air animasi karakternya berenang gitu. Jadi itu udah ada library-nya bisa teman-teman pakai. Itu yang menurut saya cukup cukup keren ya. Sama yang tadi yang baru itu yang saya paling suka dan kayaknya pengen ngulik banyak di situ adalah real time AR
multiplayer gitu. Wah bayangin tuh gokil banget sih teman-teman main Mobile Legends tapi bener-bener dari atas gitu bisa ngelihat ngegerakin atau main game balap Wow. atau main apa gitu bisa bareng-bareng beneran real time bareng-bareng multiplayer itu menurut saya groundbreaking banget sih. Dan teknologi apa ya teknologi yang digunakan karena kebetulan saya juga banyak ngulik teknologi yang non AR-nya ya, yang gamingnya gitu kan di Hmm. Snapchat juga bisa buat gaming gitu ya. Itu udah lengkap banget fitur-fiturnya. Jadi kalau misalkan kok sekompleks apakah itu ya, sesimpel teman-teman hanya mengganti-ganti atau teman-teman membuat struktur coding menggunakan visual scripting sampai kalau mau ngoding langsung itu udah ada library-nya dari mau ngedetect bentuk muka, ekspresi, mendetek gedung, ngedetect objek, membuat map segala macam itu udah ada. Jadi udah kaya banget fiturnya. Tinggal tinggal adu kreativitas aja sih sekarang. Kalau dari teknologi udah disediain semuanya, tinggal adu siapa yang punya ide paling gokil aja untuk dieksekusi. Iya, betul. Kalau ditanya seberapa kompleks ya sebenarnya kompleks banget ya Mas. Maksudnya lengkap selengkap-lengkapnya dan detail detailnya kalau misalkan teman-teman mau manfaatin tadi template-template yang ada di Lens Studio. Jadi tinggal gimana nih nanti Kiara untuk ngadu kreativitasnya ya bisa bikin lens se-amazing apapun itu silakan manfaatkan template yang ada di Lens Studio. Oke, next question. Dari Selena, apakah Lens Studio lebih berat dari Spark AR? Oh ini kita udah bicara kompetitor nih mungkin Mas, jadi gimana nih? Boleh kan buat bicara Gak kompetitor nggak apa-apa, apa-apa. gak Ini apa-apa. kan kita cuma ngebanding-bandingin aja Betul, gitu kan. betul. Jadi kalau misalkan Spark AR itu kan ekosistemnya punyanya bukan Facebook lagi namanya ya, sekarang namanya Mm-mm. Meta ya. Itu Iya. ekosistem punyanya si Meta. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bikin apa namanya AR untuk di apa Instagram, di Mm-mm. Facebook, di mana-mana. Nah, itu teman-teman bisa pakai si si Spark AR itu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen bikin tadi ya buat di snap kamera apa segala macam, itu teman-teman pakainya di apa namanya? Lens Lens Studio. Studio. Nah, Mm-mm. kalau misalkan lebih berat mana? Saya sendiri sebelum belum pernah ngedownload Spark AR Studio ya, tapi harusnya ada minimum requirement hardware yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan itu. Mm-mm. Nah, itu kalau yang Spark AR karena aku belum coba jadi aku kurang tahu. Tapi di Lens Studio teman-teman bisa cek ya di situ atau jangan-jangan di kelasnya di coding ada nggak ya minimum requirement? Ada Ada minimum Mas. requirement ini ya spesifikasi minimum ya Intel Core i3 RAM 4 GB dan resolusi layarnya 136768 that's it gitu ya teman-teman bisa ngejalanin si Lens Studionya. Kalau yang buat Spark AR honestly aku kurang tahu ya akan seperti apa. Kalau Iya. dibandingkan dari sisi apa beratnya ya berat dari Install. software Mm-mm. untuk Nah, menjalankan. teman-teman bisa iya, teman-teman bisa cari aja tuh misalnya di Google penasaran sebenarnya minimum requirement untuk install kedua tadi framework itu apakah lebih kompatibel misalkan Lens Studio di laptop teman-teman ya udah berarti mungkin bisa cobanya pakai Lens Studio. Tapi kalau misalnya ternyata Spark AR lebih kompatibel di laptop teman-teman ya cobain aja. Mungkin kalau misalkan bisa dua-duanya ya udah coba dua environment itu dan teman-teman bisa eksperimen sendiri, oh ternyata Spark AR seperti ini, oh ternyata Lens Studio seperti ini. Jadi bisa belajar AR dari dua framework itu. Seperti itu, Selena. Oke, ada lagi pertanyaan dari M. Hilmi. Apakah Spectacles mirip dengan Google Glass? In a way Gimana nih? iya, in a way goalnya Google Glass kan itu ya menghadirkan dunia digital di dalam kehidupan sehari-hari kita ya bentuknya dia kalau Google Glass emang cuma satu satu titik apa ya satu titik layar yang ditaruh di atas kacamata gitu ya sehingga Mm-mm. nanti ditampilkan ke dalam kacamatanya. Cuma memang iterasinya itu teknologi yang bisa dibilang futuristik ya butuh banyak iterasi. Kalau nggak salah Google Glass itu kan udah ada dari mungkin nggak tahu ya, kayak 6-7 tahun yang lalu gitu ya. Yang masih ada banyak kendala lah, kendala Betul, baterainya betul. lah, kendala brightness-nya lah, kendala apanya gitu kan. Dan memang apa ya butuh waktu dari sisi hardware ya untuk bisa mendeliver experience yang kita butuhkan. Gimana caranya kacamata yang kita pakai gitu ya, itu pertama harus ringan karena kita akan pakai itu dalam waktu lama, baterainya tahan lama, gimana caranya nih alat yang kecil itu ringan dan baterai tahan lama, terus gimana caranya juga brightness-nya juga bisa bisa diatur, itu masih banyak sekali tantangannya. Nah,
semua perusahaan sedang melakukan apa ya, iterasi bagaimana caranya mereka bisa deliver hardware yang jauh lebih bagus dibandingkan generasi sebelumnya. Spectacle sendiri ini yang sekarang kalau nggak salah generasi kedua atau generasi ketiga gitu ya. Mereka udah pernah bikin iterasi sebelumnya yang memang masih banyak kendala-kendalanya. And honestly, aku belum pernah coba sih Spectacles ya, maupun generasi Mm. satu maupun yang terbaru ini gitu ya. Jadi belum bisa bandingin sebenarnya kurangnya apa, bagusnya apa. Teman-teman Mm. bisa cari di YouTube, pasti udah ada yang nge-review gitu kan. Tapi memang kalau aku perhatikan masih butuh waktu lah untuk menjadikan si Spectacles ini hadir di semua orang, jadi punya nih di rumah masing-masing, itu paling butuh Mm. waktu untuk bisa ke sana. Biasanya itu apa akselerasi hardware itu terjadi ketika ada satu software yang menjadi killer software-nya. Pasti software jadi penggerak untuk hardware diadopsi, Betul, betul. biasanya kayak gitu. Contoh kayak teknologi ini aja 4G aja. 4G Mm. itu diakselerasi oleh kebutuhan kita untuk chat. BlackBerry dengan dulu awalnya ketika semua orang chatting apa segala macam, oh hardware-nya di-push untuk ngikutin kebutuhan tersebut ketika sudah Betul, ada betul. software-nya. Makanya di sini teman-teman, once teman-teman bisa create something yang itu bisa jadi killer apps-nya atau killer Mm. games-nya dari AR, itu bisa nge-akselerasi manufaktur hardware, investor-investor hardware untuk bisa nge-create device yang mungkin nanti ya, kalau kalau kita ngomong futuristiknya ya, bukan kacamata, ya tapi lens lens benar-benar kayak lensa lensa apa, kontak Kontak lens lens. dimasukin ke matanya gitu, itu bisa jadi seperti itu. Halo, oke. Ya menarik banget ya berarti, tadi sebenarnya mungkin udah pernah di-develop juga sama tadi, Google Glass, tapi ya masih tetap diiterasi ya, di-develop terus dikembangkan dan cari bagaimana caranya supaya mungkin nanti one day ini bisa menjadi, teknologi yang bisa terus dan juga tetap digunakan ya, Mas Adam. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah masih ada, oke. Apakah lens yang dibuat Lens Studio dapat terintegrasi dengan platform selain Snapchat? Tadi sebenarnya udah sempat dijawab ya, Mas, cuman mungkin mau Iya. ditambahin lagi sama Mas Adam? Mmm, Jawabannya jawabannya kan tidak ya, belum. Mungkin tidak aku bisa bisa, bilang belum belum sih, bisa, karena oke. aku yakin pasti mereka ingin menguasai sebanyak mungkin, bukan menguasai ya, ingin bisa diakses di sebanyak mungkin, apa ya, sebanyak mungkin perangkat ya. Karena kan, Betul, betul. eee, harus accessible kan, harus Betul, gimana betul. caranya kalau kita bikin something, orang untuk bisa masuk ke dalamnya itu mudah sekali gitu. Nah, saat ini memang satu-satunya itu harus menggunakan, platform yang ada gitu. Tadi Snap Kamera yang aku gunain sekarang, Snapchat aplikasi, Spectacle hardware-nya gitu. Tapi sangat-sangat tidak menutup kemungkinan gitu ya, ini teknologi yang nanti misalnya di-embed di semua kamera handphone, itu sangat mungkin ke depan seperti Iya, itu. Atau ini jadi teknologi yang, apa, jadi standar semua kacamata mhm, pakainya, lens studio gitu, itu sangat mungkin. Jadi, apa ya, kalau sekarang kan kita ngomongnya winner takes all ya gitu ya. Kita lihat aja betul, nih betul. siapa yang akan menang, yang akan nanti create, ekosistem yang paling besar. Oke, jadi belum ada yang tahu ya, Rafa. Jadi ada kemungkinan mungkin bisa integrate ke semua platform, ada kemungkinan juga mungkin kalah, tapi ya kita lihat saja nanti perkembangan, apa namanya, Lens Studio ini ke depannya ataupun mungkin, platform-platform lain ke depannya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, dari Arjun. Apakah bisa lens dari Snapchat diekspor untuk diedit dengan Lens Studio? Lensnya diekspor, terus diedit di Lens Studio. Mungkin yang dimaksud lens orang lain ya? Terus diekspor dan diedit sendiri nih, dimodifikasi mungkin sama kita, Mas. Gimana, bisa nggak, Mas? Setahu aku sih belum bisa ya seperti itu. Dan sepertinya tidak perlu juga ya, karena basically lens-lens yang ada di saat ini ya, lens-lens yang ada yang tadi yang mau yang, Mhm. eee, apa, background lah, kayak gini lah, apa segala macam, itu basically udah ada semua template-nya yang bisa teman-teman Mhm. pakai gitu. Mereka sendiri juga tidak jauh, apa ya, tidak tidak terlalu jauh dengan template-template yang sudah ada di dalam, lensnya ya. Jadi kadang kalau ngeliat, "Ih, ada lens lucu banget," gitu ya, teman-teman, balik ke Lens Studio-nya, lihat list of, template yang ada di sana, nanti ketemu kok, "Oh, ini dia pakai teknologi yang ini," gitu. Jadi nggak harus nge-export punya orang lain, teman-teman bisa Iya. lakukan. Malah, apa ya, kalau kalau resikonya bisa diekspor kayak gitu,
bisa jadi justru ada intellectual property orang lain yang jadinya diakses sama kita kan. Contohnya tadi teman-teman ada yang bikin pakai After Effect gitu ya, sebuah animasi yang bagus sekali gitu. Itu kan bikinnya pakai effort. Ada Mm-mm. mungkin ada karya intellectual property-nya juga di situ. Nah, kalau misalkan kita bisa ekspor dan pakai ulang kan jadinya berpotensi untuk apa ya melanggar IP right gitu kan. Jadi setahu aku belum bisa dan nggak perlu juga gitu karena semuanya udah ada di apa namanya di template. Oke, jadi pertanyaannya nggak perlu ribet-ribet, pengen ekspor punya orang terus dimodifikasi ya, karena semuanya sudah tersedia ya Mas Adam di template Lens Studio. Jadi teman-teman tinggal cari-cari aja mana yang sekiranya mungkin, oh ternyata ini yang dipakai tadi, buatannya Lens buatannya misalkan aku, atau misalkan teman-teman mau justru lebih lebih bagus lagi dari buatannya, misalkan aku, jadi ya bisa, dicoba-coba semua template yang ada, seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, sekali lagi terakhir ya, karena ini waktunya masih ada ternyata. Jadi mungkin pertanyaan bonus dari Engkos Kosasi. Seberapa pentingnya AR untuk media pendidikan, Mas? Media pendidikan. Ini pertanyaan bagus banget dari Engkau Kosase ini ya, karena kalau buat saya, menurut saya nih ya, AR ini akan menjadi apa ya, tonggak penting ya untuk dunia pendidikan. Kenapa gitu? Karena satu-satunya cara untuk kita bisa belajar adalah dengan kita diberikan ruang untuk pertama berkreasi, dua menikmati proses belajarnya, dan ketiga diberikan kesepakatan untuk gagal atau salah. Contoh nih aku ambil kasus teman-teman dulu ingat nggak pernah belajar di mungkin di praktikum IPA gitu ya. eh, Ngebedah katak gitu ya. Aku nggak tahu Betul. teman-teman ngerasain nggak ngebedah katak segala macam gitu kan. Untuk ngelihat apa ini komponen di dalamnya gitu kan. Mhm, Itu waktu teman-teman salah bedah, kerobek apa komponen misalkan mau lihat mhm. jantungnya ke besit pisaunya gitu ya. Kan teman-teman mesti cari kodok lagi gitu ya. Kalau ada kodoknya, kalau nggak ada gimana? Jadi nggak bisa belajar gitu kan. Tapi dengan adanya AR ini, teman-teman hal-hal yang tadinya butuh resources atau mungkin kayak Mhm, praktikum kimia gitu, nyampurin zat A dengan zat B gitu ya. mhm. Kalau dicoba gagal gitu, kalau meledak atau apa segala macam, ya teman-teman nggak berhasil, akhirnya mencoba lagi. Nah, hal-hal seperti itulah yang jadi bisa mungkin dilakukan ketika diubah mediumnya menjadi augmented reality ini. Ini contoh kasus nyata nih ya. Ada sebuah kasus yang ada sebuah permasalahan. Ini di bidang biologi. Teman-teman tahu DNA ya, kan ada struktur proteinnya DNA, RNA segala macam. Aku kurang ingat problemnya apa. Cuma gini, ada sebuah problem yang itu berusaha di-solve sama sekian banyak PhD selama 10 tahun itu nggak bisa ke-solve tuh. Ini kenapa nih kombinasi rantai DNA-nya seperti apa? Ketika akhirnya ada yang membuat simulasi 3 dimensi dari apa namanya rantai DNA itu, dan orang bisa bermain di situ ya, bisa ngotak-ngatik rantai DNA-nya, bisa nyoba-nyoba, bisa ngeganti-ganti gitu ya tanpa harus takut, mahal nih kosnya atau harus collab, harus apa segala macam, atau bisa jadinya bisa kolaborasi nih sama orang lain, nyoba-nyobain, bisa melanjutin hasil risetnya orang lain dengan mudah gitu ya. Ini ada orang yang bikin kombinasi seperti ini, kita bisa lanjutkan gitu ya. Itu orang jadi lebih kreatif, orang jadi tidak takut gagal, orang bisa kolaborasi, hasilnya adalah problem yang oleh para PhD selama 10 tahun tidak bisa di-solve, itu dalam waktu 15 hari bisa di-solve ketika sudah ada produk dalam bentuk gamenya. Jadi kalau misalkan ditanya seberapa penting R untuk media pendidikan, jawabannya ini akan sangat-sangat signifikan merubah cara kita belajar. Belajar yang tadinya hanya mendengarkan satu arah bisa jadi lebih praktik, bisa Betul, lebih betul. imersif gitu, bisa lebih dapat. Belajar yang tadinya nyobain sendiri-sendiri bisa jadi lebih kolaboratif dengan tadi AR yang real time multiplayer. Belajar yang tadinya takut salah bisa jadi lebih berani kita untuk gagal gitu, karena kalau misalkan larutan meledak apa segala macam ya tidak langsung kena muka kita gitu, jadi kita lebih berani mencoba dan gagal. Jadi pertanyaan ini sangat bagus sekali karena ini bisa jadi sebuah teknologi yang akan merevolusi cara kita belajar. Setuju banget, Mas. Terlebih sekarang sudah era pandemi yang mana semuanya serba digital, ini akan sangat bermanfaat ya untuk media pendidikan nanti. Jadi, tadi semuanya udah dijelasin juga ya sama Mas Adam, sebenarnya bagaimana sih AR ini mungkin nanti akan merubah dunia ya, bahkan mungkin sekarang sudah ya, dan akan terus, advancing untuk benar-benar bisa, memperbaiki ataupun mengembangkan, ekosistem kehidupan yang
sudah kita miliki sekarang. Oke, jadi itu tadi pertanyaan terakhir yang kita bisa jawab ya Mas Adam. Thank you so much udah tadi sharing dan juga udah bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman madrasah. Nah, buat teman-teman nih yang tadi udah mentau materi dari awal kan udah sempat diinformasiin ya kalau misalnya di akhir tuh kita memang akan memberikan informasi tentang pendaftaran ID Camp dan juga ada giveaway ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum pernah mendaftar di ID Camp atau belum pernah belajar coding nih, inilah saatnya buat teman-teman ikut beasiswa ID Camp ya, karena buat informasi teman-teman, beasiswa ID Camp ini akan ditutup di akhir tahun 2021. Jadi masih ada 1 bulan buat teman-teman belajar di beasiswa ID Camp. Caranya langsung aja visit websitenya di idcamp.indosaturidu.com dan langsung ikut di form pendaftarnya, langsung isi, terus juga langsung isi data diri dan pilih alur belajarnya. Jadi buat teman-teman silakan langsung isi dan mulai belajar ya, terutama belajar AR nih karena AR ini jadi salah satu kelas di ID Camp juga. Jadi buat teman-teman silakan langsung mulai belajar codingnya. Kemudian juga ada informasi giveaway ya buat teman-teman. Jadi kita tetap bagi-bagi hadiah. Mungkin ini terakhir ya karena ini sesi ID Camp X Madrasah terakhir, spesial bahas materi AR sama Mas Adam. Jadi ini juga merupakan giveaway terakhir buat sesi ID Camp X Madrasah. Jadi teman-teman bisa langsung caranya langsung visit di bit.ly idcamp x madrasah _4 atau misalkan langsung screen screen barcode-nya aja ya, di scan barcode-nya dan nanti langsung akan terhubung dengan formnya. Jadi buat teman-teman silakan jawab pertanyaan yang ada di form itu sebaik mungkin karena ada 5 e-voucher GoPay atau OVO senilai 100.000 dan juga 2 paket langganan di Coding Academy senilai Rp1.500.000 untuk 2 orang selama 30 hari ya. Jadi silakan isi teman-teman formnya. Nah, mungkin sambil nunggu juga aku mau sum up dikit ya tadi materi yang disampaikan Mas Adam. Jadi teman-teman kita udah kenal lebih jauh nih tentang augmented reality dan bagaimana mungkin teman-teman step awal membuat AR-nya melalui tadi misalkan bisa belajar secara langsung di Lens Studio yang mana semuanya template-nya sudah tersedia, terus juga teman-teman bisa mulai belajarnya lewat beasiswa yang ada di ID Camp, terus teman-teman juga udah tahu kemungkinan potensial AR ini ke depannya seperti apa. Jadi nggak ada ruginya ya Mas Adam kalau misalkan teman-teman belajar AR dari sekarang. Jadi silakan langsung belajar kelas AR di Decoding. Oke, jadi itu saja untuk sesi hari ini. Mungkin Mas Adam sebelum kita tutup apakah ada closing statement buat teman-teman? Ya, buat teman-teman terutama yang dari teman-teman madrasah ya gitu ya. Ini teknologinya sudah ada di depan mata kita, mudah sekali digunakan, materi belajar pun sudah diberikan. Jadi menurut saya tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak jadi yang duluan ya menguasai teknologi ini. Jadi tetap semangat, jangan merasa inferior. Ini modal yang sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman nanti lulus dari madrasah ke kuliah, kerja, ini akan jadi bahan yang sangat berharga. Jadi teman-teman manfaatkan momen ini untuk belajar sebanyak-banyaknya. Itu aja sih paling. Thank you Mas Adam. Nah Mas Adam ini bisa dijadikan role model juga ya buat teman karena Mas Adam ini alumni madrasah yang bisa sukses lah bisa dibilang, bisa bikin startup sendiri. Udah advance banget sama teknologi, udah benar-benar paham penggunaan pemanfaatan teknologi. Jadi buat teman-teman coba mungkin bisa belajar dari sekarang karena tadi siswa madrasah juga bisa ya teman-teman menguasai teknologi. Oke, jadi teman-teman itulah sesi ID Camp X Madrasah terakhir hari ini. Buat teman-teman silakan langsung daftar ID Camp dan terima kasih banyak Mas Adam untuk waktunya sudah sharing sama teman-teman madrasah. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari sesi awal, sesi yang kita bahas tentang mungkin computational thinking dan lain sebagainya. Silakan kalau belum nonton di playback aja ada di YouTube Madrasah, YouTube Indosat dan YouTube Decoding. Terus kalau buat teman-teman jangan bersedih meskipun ini sesi terakhir tapi bakalan ada program-program menarik dari ID Camp lainnya. Biar nggak ketinggalan informasi tentang program-program itu jangan lupa subscribe YouTube, follow social medianya Indosat Uridu dan juga Direktorat KSKK Madrasah ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutin terus keseruan event-event dari ID Camp
pantau terus sosial medianya. Kalau gitu saya Ira dari Decoding dan mewakili Mas Adam juga ya, pamit undur diri teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.